Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Saraswati, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Provinsi DKI Jakarta. Saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 3, dua pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pertanyaan: buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Jawaban: kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya aset utama daerah sekolahnya dengan pendekatan berbasis aset, asset-based thinking, selanjutnya memanfaatkan dan memberdayakan aset-aset tersebut seoptimal mungkin untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Berbekal pendekatan berbasis aset, maka implementasi saya sebagai pemimpin pembelajaran yaitu saya harus selalu berpikir positif dan berusaha untuk bisa mengidentifikasi aset yang ada di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Implementasi: memanfaatkan aset murid saya yang sesuai kodrat dan zamannya anak-anak sekarang sebagai anak yang mengerti tentang teknologi, maka pembelajaran yang saya lakukan berbasis digital. Misalnya menggunakan sumber belajar dari internet dan media sosial seperti YouTube, blog, Instagram, dan Facebook. Sebagian tagihan tugas siswa diminta dikumpulkan menggunakan digital, misalnya poster, artikel, atau video. Siswa bebas memilih media yang disukainya. Siswa diminta mengupload atau mengunggah tugasnya ke Instagram atau media sosial yang dimilikinya. Saya dapat mengimplementasikannya dengan mempertimbangkan dan mendayagunakan sepenuhnya seluruh modal aset tersebut untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang sesuai dengan visi sekolah, perubahan awal sebagai pioner. Saya akan memulainya di kelas yang saya mampu, kemudian mengembangkannya di sekolah dan masyarakat setelah tersusun pada prakarsa perubahan. Jawaban: jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran menjadi lebih berkualitas karena lebih menjadi tolok ukur untuk memandang masa depan. Contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran. Murid yang berkualitas. Bila kita sudah mampu mengidentifikasi 7 aset utama, modal utama, yaitu modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial yang ada di sekitar lingkungan sekolah, maka itu dapat menjadi sumber kekuatan kita untuk merencanakan pembelajaran yang berpihak dengan murid. Misalnya kita harus tahu karakteristik murid dalam pembelajaran, kemudian fasilitas yang ada di sekolah, lingkungan sekitar sekolah yang bisa dijadikan sumber belajar, secara finansial mendukung pembelajaran berlangsung dengan lancar, termasuk agama dan budaya di sekitar lingkungan. Semua dapat kita manfaatkan sebagai sumber pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang berkualitas. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Modul 1, Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Salah satu alasan mengapa kita melakukan pendekatan berbasis aset karena kita ingin melakukan pembelajaran berkualitas dengan memanfaatkan aset yang ada sehingga dapat tercapai pembelajaran berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1, 2 Nilai dan peran guru penggerak. Salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini pemimpin dalam pengelolaan sumber daya agar kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Pengelolaan sumber daya yang tepat akan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran menjadi lebih berkualitas karena lebih menjadi tolok ukur untuk memandang masa depan. Contoh, hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tentunya kita harus membuat pemetaan kekuatan kita yaitu 7 aset yang ada di sekitar sekolah agar kita bisa membuat pembelajaran yang berpihak pada murid dan mencapai visi guru penggerak dan sekaligus tentunya mencapai visi misi sekolah. Modul 1.4 Budaya Positif. Salah satu aset manusia adalah murid. Tentunya kita harus mengajarkan kepada semua peserta didik budaya positif agar bisa diamalkan dan menjadi kebiasaan yang baik. Dan tentunya akan sangat membantu tercapainya pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan mengidentifikasi aset yaitu murid, tentunya kita akan mengetahui karakteristik murid pembelajaran berkualitas dan berpihak pada murid dapat kita lakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran dilakukan berdasarkan kebutuhan murid, yaitu readiness, kesiapan belajar murid, minat dan profil atau gaya belajar murid. Modul 2 Pembelajaran Sosial Emosional. Mengeksplorasi pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis, well-being, secara optimal. Mengeksplorasi konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional KC, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi dan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mengeksplorasi pemahaman tentang konsep kesadaran penuh, mindfulness, sebagai dasar. Penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional, KSC. Mengeksplorasi implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator, yaitu 1. Pengajaran eksplisit, 2. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan 4. Penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Coaching dengan alur Tirta, seorang guru mengajak murid menggali potensi yang dimiliki. Guru diharapkan tidak memberikan solusi, tetapi menggali potensi murid. Murid bisa merancang sendiri solusi yang akan diambil. Jadi kompetensi dan peran kita sebagai seorang coach harus selalu dilatih, agar murid mampu menjadi coach yang baik. Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagai pemimpin, kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan akan memengaruhi pencapaian tujuan pendidikan. Sebab dalam perjalanannya akan berhadapan dengan situasi dilema etika maupun bujukan moral. Sebagai pemimpin, guru yang memahami mekanisme pengambilan keputusan yang baik, maka seorang guru pemimpin pembelajaran akan mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Dengan demikian pemimpin dapat melakukan pemetaan aset dengan tepat dan dapat diberdayakan secara optimal. Modul 3, 2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemampuan seorang pemimpin. Pembelajaran dalam mengelola 7 aset modal utama di daerah sekolahnya adalah sebuah kekuatan untuk pencapaian tujuan pendidikan yakni mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, well-being, dan bertanggung jawab. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul ini saya tidak menyadari ekosistem sekolah dan bahwa dengan pengelolaan 7 aset, modal utama,
dapat memberikan dampak yang sangat luar biasa pada perubahan yang diciptakan oleh sekolah. Setelah mengikuti modul dan menyadari kaitan dengan materi-materi sebelumnya, saya lebih percaya diri untuk mengusung perubahan untuk pembelajaran yang membuat murid bahagia. Pembahasan hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti pelatihan terkait modul 3.2 ialah adanya perubahan mindset atau paradigma baru dalam berpikir dan bertindak menghadapi sesuatu hal. Jika sebelumnya mindset saya fokus pada kekurangan atau masalah yang dihadapi, sekarang mindset saya berfokus pada kekuatan aset. Adapun pemikiran yang sudah berubah pada diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini yaitu mulai berpikir untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, sebelumnya berjalan sendiri tanpa kolaborasi. Kesimpulan mulai membuat program berdasarkan visi misi dan kekuatan sekolah, sebelum membuat proyek program untuk memecahkan masalah. Mulai berfokus pada aset untuk pengembangan sumber daya, sebelumnya fokus pada mencari bantuan orang lain. Mulai membiasakan diri dengan pertanyaan yang memberdayakan seperti, apa yang sudah berhasil, bagaimana strategi agar membuatnya lebih berhasil, apa saja aset kekuatan yang kita miliki, dan lain-lain. Thank you so much.